Hmm. Jadi kalau ketika mau kembali ke sini itu aromanya itu masih terasa sangat menyengat. Nah, menyengat artinya itu Masih masih harapannya sih dulu tetap cita-cita kami orang kampung itu bagaimana bisa mengabdikan diri diri. di apa namanya di negeri ini gitu Iya, kan. benar-benar sekali. Apa ya? Tidak, dia tidak berpikir bahwa ada keberlanjutan kehidupan selanjutnya. Sebenarnya saya juga IPK saya juga nggak terlalu tinggi ya. Ya ada di tinggi ada ya. Jadi mereka hanya ngikut aja, ya udah kita Jadi mau ini yang ini, kalian UMI-nya nggak ngalir. tahu ya. Who am I? Siapa Siapa saya? ya, siapa saya. Mungkin kami adalah orang pertama ya yang ukur tanah masyarakat di sana. Tanah masyarakat ya. Mungkin ya, saya kurang tahu. Sebenarnya kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi belajar itu kan tidak bersifat akademik ya. Artinya apa? Dan kita harus memiliki rencana hidup seperti apa, arah kehidupan kita itu seperti apa. Jangan kita nggak tahu arah kehidupan kita gitu kan. Ya Itu seperti itulah. Jadi kita tuh jangan bingung. Bingung itu berarti kita tidak memiliki cita-cita. itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara terbaru kami dari Badan Senat Taruna Kabinet Warna Bumi Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional di program acara Bumi Podcast. Oke teman-teman, yang tentunya di mana nanti ke depannya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan kita bakalan sharing pengalaman beliau dan lain hal nanti di episode kali ini. Dan bersama saya Bagus Wicaksono yang akan memandu pada episode kali ini. Dan hari ini teman-teman, kita kehadiran narasumber yang luar biasa yang seperti saya sebutkan tadi. Beliau adalah alumni dari Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Beliau juga pernah menjadi sebagai kepala subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di kantor wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau. Dan sekarang untuk saat ini beliau juga sedang menjalani program studi sebagai program studi doktor manajemen dan kebijakan publik di Universitas Gajah Mada. Dan masih banyak lagi tentunya pengalaman-pengalaman dan prestasi beliau. Dan nanti kita akan bakalan sharing di video-video kali ini lah. Beliau adalah Bapak Muhammad Suryanto. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih. Panggilnya Mas saja. Oh iya, panggilnya Mas saja. Jaraknya jauh kayak bumi dan langit kan. Oke, baik. Terima kasih Mas. Bagaimana perasaannya setelah kembali lagi menghirup udara di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional ini setelah sekian lama? Ya sebenarnya setiap kali kembali ke sini itu apa merasa saya itu kan D1-nya kan 2004 ya. Jadi kalau ketika mau kembali ke sini itu aromanya itu masih terasa sangat menyengat. Nah, menyengat artinya itu masih apa kenangan memorinya itu Masih masih sangat terasa kental ya? sangat kental sekali. Oke, baik. Apalagi saya baik. juga habis itu kan D4 ya 2008 Hmm. kemudian 4 tahun sampai 2012 gitu kan. Satu memori-memori yang mungkin tidak bisa terlupakan Terlupakan. di sana. Benar sekali. Nah, kuliahnya, ketemu temen, ngobrol, Ngobrol. bercanda dan sebagainya itulah. Oke, baik. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin belum banyak yang tahu nih Pak, siapa sih Bapak Sur sebenarnya atau Mas Sur sebenarnya? Boleh diceritakan sih Pak? Saya sebenarnya orang biasa saja sih, nggak terlalu istimewa juga. Tetapi karena memang apa namanya ya cita-cita ya, mungkin dari kecil kita juga pengen jadi gimana sih menjadi abdi negara dan sebagainya itu kan. Nah ketemulah kampus ini ya di 2005 itu, kemudian lanjut terima PNS, kemudian eh, terus lanjut D4-nya, S2, S3 dan seterusnya. Sebenarnya
tidak terlalu istimewa banget, cuma ya itulah yang saya Pernah dijalani Bapak. saat ini. Apa Bapak pas terlintas di pikiran itu ketika saya memilih di sini nih, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional nih. Apakah di keluarga Bapak ada yang bekerja di lingkup pertanahan atau hal lain mungkin? Tidak sih, sebenarnya waktu itu saya sebenarnya sudah lulus UM ya. Artinya saya itu dulu cita-citanya memang selain itu jadi guru ya dulu. Jadi saya dulu keterima di pendidikan fisika di Universitas Negeri Semarang di UNES. Nah, hanya saja waktu itu saya juga ikut seleksi ini karena memang informasi dari orang tua itu kebetulan orang tua itu tidak ada, bahkan keluarga besar itu tidak ada background di pertanahan. Itu tidak ada. Dan mereka juga orang kampung biasa juga kan. Dan itu memang dapat informasi dari rekannya ibu di pertanahan, kemudian dikasih informasi tentang STPN itu. Waktu itu di satu ya. Ya, kemudian kita coba tes. Nah, di tes itu keterima begitu ya, kita lanjutkan. Dan memang ada hal yang menarik sebenarnya di STPN waktu itu yang menurut saya ini. Pertama itu memang satu, ini kan kampus yang memang di bawah satu lembaga negara, lembaga publik ya. Sekali. Nah, harapannya sih dulu tetap cita-cita kami orang kampung itu bagaimana bisa mengabdikan diri. Di negeri ini. Iya, benar-benar sekali. Dan itu sepertinya lebih dekat dibandingkan dengan yang lain. Dan memang kita pelajari kalau sudah D1 nanti seperti apa. Jadi sudah ada perencanaan di awal gitu lah. Baik. Nanti itulah sebenarnya. Dan untuk keberlanjutan nih Pak, setelah Bapak lulus dan melanjutkan sekolah, mengambil diploma 4, dan Bapak apa yang Bapak pikirkan pada saat itu untuk kembali melanjutkan ke S2. S2 sekolah yang lain Pak? Sebenarnya gini ya Mas ya, sebenarnya saya itu bisa dibilang ya, hidup kita itu tidak berhenti di diri kita sendiri. Nah, kadangkala kita itu berpikir bahwa kehidupan akan selesai pada diri kita sendiri, sehingga kita itu kebanyakan orang itu dia tidak berpikir bahwa ada keberlanjutan kehidupan selanjutnya, misal anak, istri. Setidaknya kita jangan pernah mengecewakan, dan apa yang kita miliki itu juga dapat menjadi inspirasi atau dapat dimiliki yang selanjutnya. Maka dari itu ketika D4 saya itu berpikir itu tidak hanya saya berhenti di D4. Maka waktu D4, nah mungkin jadi teman-teman semua ya, bisa jadi waktu inspirasi. D4 itu saya kuliah 2 tempat. Jadi itu mungkin pagi sampai sore, itu mungkin di sini di kampus STPN. Sorenya jam 5 sampai jam 9 malam saya itu sekolah tinggi bahasa asing di STTP LIA di sana. Di situ. Itu selama 1 tahun. Jadi setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Nah itu sebenarnya karena itu untuk persiapan S2 kemudian dan S3 sebenarnya. Sebenarnya motivasi saya sekolah S2 S3 itu disamping karena untuk menambah kemampuan kita selain itu juga sebagai inspirasi bagi orang terdekat lah, anak dan istri dan sebagainya gitu sih. Berarti pada saat Bapak melaksanakan program studi D4, itu Bapak sudah memikirkan sudah. Untuk saya nih harus lanjut nih. Bahkan sebelum D4 sebenarnya D1 saya sudah harus berpikir saya 2 tahun sudah, pokoknya syarat sudah boleh, maka saya harus ikut seleksi. Jadi sudah berpikir itu D4 saya harus bisa berpikir tentang D4. Jadi berpikir saya itu belum sejauh itu ya. Artinya ketika kita ada di satu posisi, maka saya harus berpikir tidak hanya di posisi itu. Misal saya berpikir untuk di D1 ya,
saya berpikir harus di D4-nya. Nah, gimana cara pencapaian harus D4 dan sebagainya itu memang sudah harus punya inilah Pola lah cita-cita lah. dipikirkan. Nanti D4 saya sudah berpikir saya harus S2 nanti, dan tidak mungkin karena tempat kerja saya itu kan di Kepulauan Riau ya, waktu itu ya. Kepulauan Riau, kemudian waktu di Kepulauan Riau itu kan jauh, perguruan tinggi relatif jauh ya kan. Dan jalan satu-satunya untuk S2 waktu itu kalau tidak UT ya beasiswa. Gitu kan. Jadi mau tidak mau ya kita persiapkan lah sejak dini itu kan. Terutama soal TOEFL-nya. Oh iya. TOEFL. Jadi sudah harus dipersiapkan dulu TOEFL-nya. Nah, memang beberapa beasiswa itu memang harus mensyaratkan itu TOEFL itu. Jadi minimal tuh 500, ada yang 450, ada 530 dan sebagainya. Tetapi kita sudah harus mempersiapkan itu gitu. Dan yang kedua itu TPA Bapenas atau TPA lah, tes potensial akademik, itu juga harus diasah juga. Dan itu juga harus dipersiapkan. Jadi artinya saya sejauh sudah sampai di titik sampai dapat beasiswa S3 ini S3. Di LPDP itu ada prosesnya gitu, tidak ujuk-ujuk ya. Iya benar sekali. Wow. Jadi waktu di S2 juga begitu, saya berpikir harus nanti S3 harus apa yang saya persiapkan. Nah kebetulan di kita itu kan kalau sudah tugas belajar ada syarat 2N+1 harus mengabdi gitu kan. Iya benar. Nah, jadi 2N+1 harus mengabdi itu karena saya lulus S2-nya itu 1,5 tahun, maka kali 2 ya. 2 tahun, 3 tahun tambah 1, 4 tahun. Saya lulus itu 2018. Kemudian 2022 saya baru sekolahnya. Pas 4 tahun saya dikasih kesempatan untuk sekolah lagi. Ya, aduh. Jadi ya kita persiapkan juga waktu itu. Memang persiapannya memang waktu itu harus beasiswa dulu, nyari beasiswa dulu ya. Sebentar. Dan wow, luar biasa sekali Pak. Kenapa ya? Karena saya memposisikan diri sebagai bapak lah pada saat itu. Saya merasakan sendiri saat ini yang kita sudah tentunya kita di kuliah yang di satu apa ya, kita kuliah dalam hal ini pun merasa aduh kok aku masih kurang sih untuk waktuku untuk diriku sendiri. Kita masih ketumpuk tugas lah dan kepikiran lain hal lah, dan pada saat posisi itu Bapak bisa berpikir ke jauh ke depan tuh, wow, sangat hal yang tidak apa ya, tidak banyak orang lakukan pada di posisi itu gitu loh Pak. Ya mungkin apa ya, orang itu ya kalau saya lihat itu memang orang itu beda-beda ya. Kalau kita lihat dalam ilmu psikologi itu kan kita lihat ada 4 jenis manusia atau 4 jenis ini. Ada yang introvert, ekstrovert, ada yang visioner melihat sesuatu dengan tampak mata, ada yang melihat sesuatu di balik itu. Itu ada jenis-jenis orang seperti itu. Dan saya mungkin bagian dari orang yang kalau dikatakan di sana itu melihat sesuatu yang di depan itu tidak hanya yang tampak saja, tetapi di balik itu aja apa gitu. Nalurinya itu sudah ada. Ya, berarti kemungkinan apa gitu. Intinya itu apa ya? Sennya itu loh, maksudnya visionernya itu lah. Itu sudah kelihatan. Cuma ada kelemahannya. Jadi terlihat kalau orang-orang seperti saya itu kelemahannya itu sering lupa segala sesuatu yang misal naruh kuncinya di mana. Kemudian sering lupa ketinggalan. Kemarin saya kan dari Probolinggo ya, dari Surabaya. Nah, bahkan dari Sampang, barang-barang itu setiap saya pergi pasti ada yang ketinggalan. Pasti ada yang ketinggalan. Sudah saya periksa dan sebagai perasaan sudah lengkap gitu kan. Benar. Nah, itu apa ya? Jadi ibaratnya dan mungkin saya pas juga kalau di perencanaan ya. Kalau perencanaan itu kan memang harus melihat tidak hanya sekarang ya, tetapi harus melihat jauh ke depan. Nah, ada salah satu pertanyaan Pak yang dimuncul Pak dari kepala saya. Bahwasannya seorang mahasiswa, kemarin saya pernah dengar dari video yang saya tonton, bahwasannya nilai atau IPK yang tinggi itu belum tentu menuntun kita ke kesuksesan yang lebih tinggi.
Tetapi kalau kita memiliki ilmu yang biasa-biasa aja, tapi dalam segi kita bersosialisasi, kita membranding diri dan kita membentuk diri sendiri di entah di kancah umum dan media sosial, kita punya nickname sendiri, itu kemungkinan besar untuk sukses dalam artian entah dari segi ekonomi dan hal-hal itu tidak menuntut kemungkinan bisa sukses, Pak. Itu gimana, Pak, kalau menurut Bapak seseorang yang memiliki hal seperti itu? Ya, sebenarnya saya juga IPK saya juga nggak terlalu tinggi ya. Ya ada di tinggi, ada ya kalau dibilang ya ada tinggi, pernah tinggi juga ada. Kalau dibilang ya tetap ketika kita mau yang apa, itu tetap bagi saya IPK tinggi itu karena menunjukkan kemampuan akademik kita itu. Tetapi di luar itu yang paling menentukan itu experience kita, ya kan, pengalaman, kemudian pengetahuan gitu. Karena ada kemampuan-kemampuan yang memang tidak di luar sana, itu tidak terbatas pada yang ada di akademik gitu. Jadi membutuhkan faktor atau variabel-variabel lain, misal pengalaman kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman dan sebagainya, dan hubungan kita, komunikasi kita, dan keterbukaan kita, itu sebenarnya hal yang paling juga menentukan gitu di luar akademik. Akademik itu tetap bagi saya itu tetap penting, IPK tinggi itu harus. Tetapi kalau apalagi dibarengi dengan experience dan sebagainya itu tetap harus. Bagi saya penting. Jangan pernah berpikir bahwa IPK saya tinggi enggak, tetap harus dikejar itu. Di samping itu juga harus ditambahin dengan pengetahuan yang lain, pergaulan, dan hal-hal yang sifatnya menambah experience kita lah. Karena kehidupan ke depan itu tidak sebatas pada akademik, tetapi ada hal-hal lain yang memang di luar daripada itu. Nah, sejatinya kehidupan manusia itu seperti apa, itu yang memang harus dipelajari juga. Kadang kita itu hanya berhenti di dalam akademik saja gitu kan. Padahal ketika kita keluar itu tidak sebatas itu. Jadi kita mungkin ikut ngaji, mungkin ikut olahraga apa, ya kan, mungkin ikut ya seperti ini ya, kayak ikut organisasi, itu penting. Jadi organisasi itu penting sekali, apalagi kita itu mendambakan diri ketika sekolah ini kan ikut di dalam, terutama di teman-teman pasti objeknya menjadi abdi negara salah satunya. Itu di dalam itu kan ada organisasi. Nah, jadi harus juga ikut berorganisasi aktif lah sebagai experience kita gitu. Dan saya menganggap IPK itu tetap penting ya, IPK tinggi itu tetap penting, tapi juga harus dibarengi hal-hal yang sifatnya menambah pengetahuan kita. Seperti itu sih, experience kita harus lebih banyak. Lebih banyak ya, Pak ya. Nah, kenapa saya menanyakan hal itu? Karena saya adalah satu orang yang tidak memiliki apa ya, Pak ya. Untuk nilai itu ada yang tinggi, cuman tidak melulu dinilai seperti itu. Nah, dan saya merasakan sekali apa dampak dari kita memperbanyak experience itu tadi, seperti ya mengikuti organisasi lah, terus mencoba berbagai hal lah, dan ngefek sekali, Pak, ternyata. Dari dulu, yang dulunya saya merasa, oh, aku kok kayaknya kayak gini-gini salah ya, kok aku malu ya, kok melakukan hal ini malu ya. Dan sekarang, tapi sebenarnya setiap diri orang itu pasti dia menyadari bahwa ada kemampuan yang terbaik dari dirinya. Nah, kalau dia sudah menyadari bahwa ada kemampuan terbaik di dalam dirinya, itu sebenarnya secara sendiri dia harus mengasahnya gitu. Saya yakin di setiap orang itu pasti memiliki kelebihan sendiri di bidang apa atau dalam hal apa. Itu sebenarnya sudah sadar lah. Iya, benar sekali. Itu harus diasah gitu. Nah, akademik itu sebagai kewajiban kita sebagai mahasiswa, itu kan harus kita lalui itu untuk menambah pengetahuan kita. Jadi pengetahuan kita itu akan seiring bertambah, dengan tidak sekedar itu sebagai bahan evaluasi aja ya. Artinya nilai itu sebagai bahan evaluasi kemampuan kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa kadang-kala kan banyak faktor ya kenapa nilai itu tinggi, kenapa nilai itu rendah. Selain itu juga faktor mungkin ya kurangnya belajar dan faktor-faktor yang lain. Tapi kemampuan diri kita
itu kita bisa menyadari. Artinya kita menyadari diri kita itu lebihnya ada di mana gitu. Seperti saya itu lebihnya di bidang soal hitung-menghitung, matematis. Ya. Nah, saya itu lebihnya itu. Tapi dalam hal bahasa saya ini memang kurang, terutama bahasa Inggris dan sebagainya kurang. Dan itu perlu latihan sering gitu. Tapi kalau hal yang sifatnya matematik, logik dan sebagainya, itu saya cepat. Udah, iya. Misal TPA itu saya pernah TPA itu nilainya sampai 600 lebih gitu. Wow. Pernah saya itu di Oto Bappenas itu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu sudah saya upgrade, sudah ini pokoknya harus latihan terus. Nah itu memang perlu ini. Jadi ada kelemahan, ada ketinggian dan sebagainya. Nah, bener banget Pak. Mohon maaf, bener banget Mas. Iya. Tetapi banyak anak muda saat ini Pak, Mas, mereka itu apa ya? Tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi mereka bingung. Aku tuh maunya apa sih? Aku tuh mau gimana sih? Mereka belum sadar apa yang potensi di diri mereka. Jadi mereka hanya ngikut aja, ya udah kita jadi, mau ini yang ini. Kalian nggak tahu ya, who am I? Siapa saya? Siapa saya? Ya, itu mungkin jadi ada apa ya? Mereka berpikir kok aku gini-gini terus ya, kok aku mungkin nggak punya tujuan yang pasti ya. Nah itu mungkin faktornya apa sih Pak? Maksudnya anak muda masih berpikiran seperti itu? Ya, dalam diri kita itu ada 3 kecerdasan ya. Kecerdasan IQ, kemudian emosi, kemudian spiritualnya. Apakah kita sebagai makhluk bertuhan, apakah kedekatan kita sama Tuhan kita, ya kan, itu sejauh mana? Kadangkala kita anak-anak muda itu galaunya itu seperti itu, dia hanya mengandalkan otak dia aja, maksudnya IQ dia aja. Tetapi spiritualitas dan emosional itu kadang tidak pernah terkontrolkan. Nah, itu bagaimana? Nah itu memang kalau berkaitan dengan emosional berarti kita perlu psikolog gitu kan. Kalau dalam hal spiritualitas, nah kita perlu mendekatkan diri sama pemuka-pemuka agama. Mungkin kalau Kristen, kalau Islam ke ustadznya, perlu ngaji lah. Gitu kan. Benar-benar. Karena itu penting. Jadi tidak dalam kadangkala kita kan menganggapnya ya spiritualitas itu harus mendekatkan pada hal-hal yang sifatnya tampak. Tampak, gitu kan. ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Maka di dalam kebetulan saya Muslim. Maka di dalam Islam itu dikatakan bahwa agama itu untuk memberikan ketenangan batin, jadi bukan ketenangan pikiran, ya kan. Jadi ketika ketenangan batin itu tenang, maka dalam hal apapun ya, dalam hal apapun akademik dan sebagainya itu akan merasa tenang juga. Jadi spiritualitas itu juga perlu ditingkatkan, emosional itu juga perlu dimanajerialkan, terus kemudian IQ itu juga perlu kita tuh punya keterbatasan lah. IQ itu mungkin perlu diasah juga, dan kemampuannya itu perlu ditingkatkan dengan belajar dan sebagainya. Nah, dan bagaimana jika ada, dan ini benar-benar terjadi Pak, Mas, mohon maaf saya santai aja. Karena memang merasa kurang. Dan ada satu pertanyaan yang membuat saya berpikir, dengan segala experience yang sudah Mas lakukan dan pendidikan yang sudah dilalui lah tentunya, ada tujuan yang pokok nggak sih? Ada tujuan yang mungkin Masnya pengen kejar ke depannya? Oh ini yang harus saya dapatkan untuk saat ini, selain untuk keluarga. Selain untuk keluarga ya? Ya tentu kan kita tujuan kita ada di mana kita berdiri ya. Artinya jelas kalau yang untuk keluarga sudah saya sampaikan tadi ya. Artinya kan itu ya. Yang kedua itu karena kita berada di lembaga publik, ya kan. Jadi lembaga publik itu untuk semua juga ya. Jadi ketika kita bekerja di lembaga publik, ada 3 hal yang harus kita ingat. Pertama,
sumber daya yang kita miliki, hasilnya atau kita itu dari publik, dari masyarakat. Nah, itu harus kita sadari ya. Kemudian kedua, segala tindakan yang kita lakukan itu harus memiliki sen atau rasa bahwa tindakan itu akan berdampak pada publik. Ya kan? Terus yang ketiga itu karena kita berada di lembaga publik, secara 24 jam publik, masyarakat, rakyat dan sebagainya itu menyoroti kita gitu. Iya. Nah, kalaulah kita sudah sadar 3 hal itu, karena saya belajar di lembaga publik, maka sebenarnya rasa itu pasti ingin bagaimana sih lembaga publik itu harus menjadi lebih baik. Lebih baik, iya, benar. Artinya tujuan saya, kalau dikembalikan ke tujuan pertanyaan tadi ya, ya bagaimana Kementerian ATR BPN itu mampu untuk memberikan lebih terhadap kebijakan-kebijakan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Nah, jadi kebetulan saya kan sebelum di sini kan saya di Biro Perencanaan sebelum tugas belajar ya, itu sebagai Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran, terus kemudian tugas belajar, bebas tugas, dan kemudian JF Penata Pertanahan Muda itu juga. Nah sebenarnya itu ya, jadi ketika di sana saya dapat berbuat banyak gitu. Dapat berbuat banyak. Kalau dulu di kantor pertanahan kita ngukur, itu kan bisa langsung. Artinya ketika kita membantu orang, itu memiliki satu kepuasan sendiri, kesenangan tersendiri, gitu kan. Mengukur tanah, menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi dulu tuh saya pernah tuh ini bagi pengalaman juga ya. Jadi waktu dulu saya itu penempatan pertama kan di kantor pertahanan Natuna. Kabupaten Natuna. Itu di pulau yang paling ujung utara, negeri antah barantah lah. Jauh sekali tuh Pak. Ya kan tahu sendiri ya perasaan pertama bagaimana dan sebagainya. Tapi hikmahnya banyak di sana. Jadi ada satu hal ketika kita ada penugasan mengukur di satu pulau. Di pulau itu paling utara lagi. Paling ujung berarti. Paling ujung utara lagi kan. Nanti namanya Pulau Laut, bisa di Google Map dicek ya di situ. Nah, di sana memiliki tugas untuk melakukan pengukuran tanah di sana. Nah, jadi kita itu naik kapal, ya kan, kapal dari Natuna ke sana itu selama mungkin cukup 6 jam atau berapa, kapal besar ya. Nah, kemudian kapal itu datang lagi, itu kurang lebih 2 minggu lagi baru ada. Nah, ya ada 2 minggu lagi. Sementara kita, saya berdua sama teman juga, itu harus segera balik gitu loh, sudah nggak kerasan gitu loh. Dan apalagi ada permasalahan pertanahan di sana kan. Ada konflik di sana. Tetapi sebelumnya kita udah ngukur dan sebagainya. Dan kita kan orang baru di sana dan mungkin kami adalah orang pertama ya yang ngukur tanah masyarakat di sana. Tanah masyarakat ya. Mungkin ya, saya kurang tahu. Mungkin kayaknya di sana ada 3 kelurahan dan itu 1 kecamatan. Tahun 2017 kalau tidak salah. Tahun 2007. Di pulau tersebut? Iya, di pulau 7. Terus perjalanan karena kita harus balik. Dan kita nekat balik ya. Kita nekat balik. Di sana itu karena ya ketakutan tadi ya. Artinya yang ada itu hanya kapal kecil, pompong. Pompong itu artinya kapal lah, perahu. Iya. Yang air laut itu bisa kita duduk bisa giniin. Iya. Dan itu kan Laut Cina Selatan ya. Jadi kita itu hanya 3 orang, yang mandu, yang punya perahu, saya sama teman. Nah itu selama dari jam 3 pagi sampai dengan jam 12 siang itu baru sampai di Natunanya. Itu pakai di Laut Cina Selatan, nanti bisa dilihat itu. Itu di bulan Mei. Kebetulan lautnya pas tenang gitu. Apa nggak bahaya Pak itu Pak? Nah kita nggak punya perasaan itu karena mungkin ketakutan lebih besar. Ketakutan lebih besar dan kita juga senang juga. Pada akhirnya di perjalanan itu kita senang sampai di sana itu senang kita bisa mensertifikatkan tanah-tanah orang di sana. Gitu. Waktu itu ada Prona namanya Prona gitu kalau nggak salah di sana. Berarti dalam artian sebenarnya di Indonesia itu masih banyak ya kan di Indonesia kan negara kepulauan gitu Pak ya.
Dan masih banyak pulau-pulau yang belum terukur ya Pak ya maksudnya. Ya barangkali kalau informasi kita itu ada masih kalau secara luasan ya, informasi yang saya terima itu mungkin sekitar kurang lebih masih ada 10 juta hektar yang belum terpetakan, yang belum ini. Nah itu yang informasi yang saya terima dari teman-teman di SPPR. Kurang lebih itu ya. Jadi kalau dikembalikan ke itu ya kita itu senang. Jadi bagaimana berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Nah, artinya itu jadi kemampuan kita itu memang dituntut itu. Dia kita di lembaga publik ya itu 3 hal itu tadi yang harus saya pesan kepada teman-teman semua gitu. Jadi kalau sudah di lembaga publik, semua tindakan kita itu pasti berdampak pada publik. Ya, benar. Ya, kemudian sumber daya kita itu di publik. Artinya harus ada kepentingan ke publiknya lah. Dan masyarakat itu mengawasi kita 24 jam. Ya, jadi hati-hati mungkin tidak hanya kita ya, keluarga kita dan sebagainya. Gitu. Iya, benar. Jadi kalau bisa itu dihindari sifat ya kita memang ada kewajaran setiap manusia ya, sifat berlebih-lebihan lah. Nah, mungkin flexing, hedon dan sebagainya itu kalau sudah jadi pejabat publik itu harus dihindari, harus direm. Iya, benar lagi. Karena orang lain itu melihat kita gitu. Orang masyarakat gitu. Tersorot ya Pak? Itu tersorot 24 jam. Bahkan kita ngomong di sosmed itu juga harus hati-hati. Ya, benar banget sih Pak, Dan STPN, mahasiswa-mahasiswanya juga paling tidak harus begitu, karena membawa nama lembaga juga. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ini pesan untuk anak muda sekarang sih Pak. Anak yang tentunya adik-adik yang di sini lah, adik-adik Mas yang di sini di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional nih, mungkin untuk kedepannya kah atau hal lain yang harus dipelajari untuk di umur sekarang inilah, jangan sampai ketinggal lah intinya. Jadi kalau pesan teman-teman buat teman-teman semua ya, sebenarnya kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi belajar itu kan tidak bersifat akademik ya. Artinya dan kita harus memiliki rencana hidup seperti apa, arah kehidupan kita itu seperti apa. Jangan kita nggak tahu arah kehidupan kita gitu kan. Maka itu yang menjadi sebenarnya latar belakang saya kenapa saya S2 bahkan D4 kemudian sampai S3 saya mengambil manajemen, utamanya strategic management. Jadi ketika kita memiliki ilmu kelebihan, kalau kita tidak mampu untuk mengarahkan, memanage, itu kita akan bingung sendiri. Iya, benar. Artinya hal pertama untuk bagaimana biar kita tidak bingung mengarahkan yang kita punya, kita harus memiliki planning yang bagus. Jadi kita punya arah. Ketika kita punya visi, kita punya arah, maka kita akan memiliki perasaan, daya, bagaimana untuk mencapai itu gitu. Bagaimana untuk mencapai itu pasti kita punya pikiran ya. Apa sih kelebihan dan kelemahan saya, ya kan? Apa sih kelebihan dan kelemahan saya? Maka apakah cita-cita saya, arah ke depan saya itu terlalu berlebihan atau tidak atau pas? Ketika itu maka harus ada plan A, plan B dan sebagainya. Jadi paling tidak ada plan A dan plan B lah minimal. Jadi arah kita itu udah jelas gitu loh. Jadi teman-teman harus begitu juga. Jadi jangan sampai bingung. Kalau bingung itu berarti sebenarnya kita tidak memiliki visi misi di dalam diri kita. Berarti asal mengalir gitu. Asal mengalir saja. Tidak, jangan begitu maksud saya itu. Jadi kalau tidak pengen bingung jangan asal mengalir. Ya. Nah, kita harus memiliki cita-cita. Harus visioner lah setiap orang itu. Ya. Baik. Ya, itulah teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi kalau mau saya jelasin ya, karena karena waktu saya kan di teknis ya, teknis sebelumnya di pengukuran, kemudian di hak atas tanah dulu di seksi hak HTPT kalau dulu nggak salah itu. Dan saya merasa waktu itu masih stagnan di situ gitu loh maksudnya. Bener. Jadi kan kita teman-teman kan STPN belajar tentang itu ya. Iya. Tapi arahnya seperti apa kita masih ini ya mengalir ya bekerja itu gitu kan. Maka pada waktu itu
saya mencoba untuk yang ada di tata usaha. Kebetulan dikasih di perencanaan dan keuangan waktu itu. Itu kan hal baru. Hal baru ya, ya mungkin benar. teman-teman STPN, ya teman-teman STPN itu tidak mempelajari itu. Jadi iya, iya. saya harapannya ke depan STPN itu ada mata kuliah atau hal semacam itu ya, karena itu penting. Jadi teman-teman itu ketika sudah ada di lembaga, maka dia harus mampu membuat arahnya mau seperti apa, planningnya mau seperti apa. Nah itu namanya perencanaannya seperti apa, perencanaan strategisnya seperti apa, sumber dayanya seperti apa. Gitu. Jadi paling tidak itu sebenarnya harus dimiliki juga sih teman-teman STPN, terutama yang teman-teman yang tugas belajar itu. Tugas belajar itu, jadi tidak hanya karena mereka kan nanti diarahkan juga untuk jadi pimpinan kan. Jadi tidak melulu itu tapi bagaimana mengarahkan segala sumber daya, uang, kemudian anggaran, prasarana prasarana, sumber daya manusia, terus kemampuan, kompetensi, itu kan segala hal yang ada, maksudnya input yang ada, itu harus diarahkan sejauh mana. Nah itu harus ini. Jadi pesan saya untuk teman-teman itu ya jangan lelah untuk belajar dan terus harus punya cita-cita, harus punya arah. Oke, baik. Itulah tadi sedikit cerita lah dan sharing-sharing. Sebenarnya masih banyak lagi yang ilmu-ilmu yang karena gini juga belum terungkapkan dari. Karena waktu saya ini ya di Kepri, ini contoh aja ya. Waktu diamanahkan menjadi Kasubag Perencanaan, waktu itu ada 3 hal yang harus saya selesaikan gitu. Saya punya cita-cita gitu. Pertama saat itu adalah serapan anggaran. Jadi lembaga publik itu sebenarnya kalau sudah ada dianggarkan itu harus dihabiskan. Gitu. Oh, berarti tidak boleh ada misal walaupun sudah dialokasikan cuma masih sisa itu. Ya, itu prinsip beda ya, prinsip swasta sama prinsip publik ya. Karena uang itu adalah uang publik. Oh. Ya, jadi fungsi APBN itu adalah salah satunya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Karena salah satu indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu adalah belanja pemerintah. Ya kan? Ketika uang pemerintah itu dibelanjakan ke masyarakat, maka masyarakat setempat itu akan berdampak. Misal contoh begini. Uang 1 juta dari pemerintah dibelanjakan untuk untuk pemeliharaan mesin. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, bengkel itu kan punya karyawan. Nah, uang 1 juta itu tentu akan dijadikan memberikan gaji terhadap karyawannya. Karyawan dapat uang nih. Iya, benar. Karyawannya itu punya anak. Ya kan? Anak untuk sekolah. Dari uang itu untuk sekolah. Untuk bayar sekolah. Nah, seperti itu. Coba 1 juta itu tidak tercairkan. Jadi prinsip anggaran publik itu harus dimaknai sebagai kembali ke publik. 3 hal yang tadi saya sampaikan tadi. Ya. Jadi waktu itu serapan anggaran tidak pernah mencapai 90% pada waktu itu. Jarang, selama 10 tahun terakhir kayaknya tidak pernah. Jadi cita-cita saya harus bisa mampu serapan anggaran itu di atas 90%. Kemudian nilai sakit itu kayaknya tidak pernah dapat nilai A. Jadi saya harus mengejar nilai A. Kemudian yang ketiga itu menyangkut hajat hidup orang banyak. PPNPN waktu itu ya. Jadi PPNPN itu gajinya masih jauh dari standar yang harus Jadi kami perjuangkan bagaimana mereka harus sesuai standar SPM itu. Dan sebelum saya pergi, maksudnya saya pindah, 3 hal itu alhamdulillah sudah tercapai. Artinya kita sudah punya cita-cita gitu loh. Oh, luar biasa. Dan itu mungkin ada di akhir kami kan saya 2021 pindah ke Bidoren ya. Mungkin ada beberapa penghargaan untuk Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan hal-hal yang iya. Mungkin dari Biro Perencanaan juga waktu itu ada beberapa seperti yang saya sampaikan di WA kemarin itu ada beberapa hal itu, termasuk penghargaan pribadi juga gitu kan. Jadi kita itu harus memiliki arah di mana posisi kita harus mau berbuat apa, dan itu harus punya step-stepnya. Begitu juga di Biro Perencanaan juga sama.
Biro Perencanaan itu saya juga memiliki tekad bagaimana serapan anggaran nasional itu juga bisa 90%. 9%. Ya. Jadi sejak 2021 akhir, 2022, 2023 itu di atas 90% semua. Karena ada ya peran semuanya, tetapi di situ ada hal-hal yang sifatnya krusial yang memang harus kita diskusikan bersama. Dan ya itu seperti itulah. Jadi kita tuh jangan bingung. Bingung itu berarti kita tidak memiliki cita-cita. Itu teman-teman. Dan ya terima kasih sekali Mas untuk waktunya dan luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak lagi yang memang harus diobrolin dan harus di-share ke teman-teman semuanya agar ya kita melek lah Mas. Kita sadar akan pentingnya pendidikan dan visi misi dan tujuan dan lainnya lah Mas. Dan semoga kedepannya lancar dan lain hal. Terima kasih Mas Sur, dan mungkin teman-teman ya cukup begitu saja. Terima kasih sudah memfasilitasi kami sebagai anak organisasi, dan ya ini dari podcast dan lain hal ini. Terima kasih sekali kita bisa mengaplikasikan dan bisa berbagi lah tentunya ke teman-teman pengalaman semuanya. Ya, itu cukup sekian teman-teman, dan ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.